Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat setia channel Sehat Bersama selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan di usia emas yang sedang dijalani. Saya dengan tulus menyapa Anda semua yang sedang menyimak, dari Sabang hingga Merauke, dari desa kecil hingga kota besar. Mari kita duduk bersama dalam kesempatan ini untuk membicarakan sesuatu yang tampak sederhana, tetapi ternyata menyimpan bahaya besar bagi kesehatan para lansia. Perkenalkan, saya Dr. Indah, seorang dokter spesialis jantung yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi para pasien usia lanjut. Selama perjalanan panjang itu, saya sudah mendampingi mereka yang tinggal di Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, hingga desa-desa kecil di pelosok Sumatera. Saya melihat begitu banyak cerita, ada yang tetap sehat hingga usia 80 tahun lebih, tetapi ada juga yang meninggal mendadak hanya karena kebiasaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Semua itu membuat saya semakin yakin bahwa kesehatan bukan hanya ditentukan oleh usia, melainkan juga oleh kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Hari ini, melalui channel Sehat Bersama, saya ingin membicarakan sebuah topik yang mungkin mengejutkan banyak orang. Sebuah kebiasaan yang hampir semua orang anggap benar, tetapi ternyata bisa menjadi bom waktu bagi jantung, ginjal, paru-paru, bahkan otak. Kebiasaan itu adalah minum banyak air pada malam hari sebelum tidur. Ya, terdengar aneh bukan? Kita semua diajarkan sejak kecil bahwa minum air itu baik. Air adalah sumber kehidupan. Tubuh kita membutuhkan air untuk tetap segar, untuk membersihkan racun, dan untuk menjaga organ tetap berfungsi dengan baik. Tidak ada yang salah dengan fakta tersebut. Tetapi yang sering tidak disadari adalah waktu minum air juga menentukan apakah ia menjadi obat atau justru racun bagi tubuh. Saya ingin Anda, para sahabat Sehat Bersama, berhenti sejenak dan merenung. Pernahkah Anda atau orang yang Anda sayangi mengalami hal ini? Tengah malam tiba-tiba terbangun dengan jantung berdebar-debar kencang seperti habis berlari maraton, dada terasa sesak seperti ada yang menekan, kepala pusing berputar, keringat dingin mengalir tanpa henti, atau bahkan harus bolak-balik ke kamar mandi hingga 4-5 kali dalam semalam. Kondisi itu membuat tidur tidak nyenyak, membuat pasangan yang tidur di samping pun ikut terganggu, dan paginya tubuh terasa lemas. Apakah hal ini terdengar akrab di telinga Anda? Jika iya, jangan sekali-kali berpikir bahwa itu sekadar tanda penuaan. Karena saya ingin menegaskan dengan jelas, itu bukanlah sesuatu yang normal. Itu adalah alarm tubuh, sebuah sinyal darurat bahwa ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi. Saya sudah terlalu sering bertemu pasien yang berkata kepada saya dengan nada penuh penyesalan, "Dokter, seandainya saya tahu lebih cepat, mungkin saya tidak akan sampai dirawat di ruang gawat darurat." Tetapi sayangnya, banyak yang terlambat menyadari. Saya tidak ingin hal itu terjadi pada Anda semua yang sedang mendengarkan melalui channel ini. Karena itu, izinkan saya mengungkapkan fakta yang sering tidak dibicarakan secara terbuka. Fakta bahwa minum banyak air sebelum tidur malam bisa menjadi awal dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, bahkan kematian mendadak. Mari kita lihat kenyataan di lapangan. Dari 10 lansia di Indonesia, 9 diantaranya masih memiliki kebiasaan minum air dalam jumlah banyak sebelum tidur. Mereka melakukannya dengan niat baik, dengan keyakinan bahwa itu akan membersihkan ginjal, membantu tidur lebih nyenyak, atau mencegah dehidrasi di malam hari. Tetapi niat baik tersebut justru berubah menjadi bahaya tersembunyi. Kenyataannya, setiap tahun ribuan pasien lansia harus dibawa ke rumah sakit pada tengah malam karena sesak napas, detak jantung yang kacau, bahkan stroke yang datang tiba-tiba di antara pukul 2 hingga 4 pagi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tubuh kita, terutama jantung dan ginjal, di malam hari membutuhkan waktu untuk beristirahat. Bayangkan tubuh seperti sebuah mesin tua yang sudah bekerja puluhan tahun tanpa henti. Mesin itu membutuhkan waktu untuk pendinginan. Namun, ketika kita menuangkan banyak air ke dalam tubuh sebelum tidur, maka jantung dipaksa memompa darah lebih banyak, ginjal dipaksa bekerja lembur, dan paru-paru pun ikut menanggung beban tambahan. Hasilnya bisa sangat berbahaya. Sebagai dokter, saya ingin menegaskan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, saya ingin memberi peringatan agar kita semua bisa lebih waspada dan segera melakukan perubahan kecil yang bisa menyelamatkan hidup. Mengubah satu kebiasaan sederhana, yaitu waktu kita minum air, bisa menjadi kunci untuk melindungi organ vital yang telah setia bekerja untuk kita selama puluhan tahun. Sahabat Sehat Bersama, mari kita bayangkan sejenak. Jantung Anda sudah berdetak lebih dari 100.000 kali setiap hari. Ginjal Anda telah menyaring ratusan liter darah tanpa pernah berhenti.
Paru-paru Anda telah bernafas miliaran kali sepanjang hidup. Semua organ itu telah bekerja setia tanpa meminta imbalan, tanpa pernah beristirahat. Bukankah sudah seharusnya kita memberi mereka kesempatan untuk beristirahat di malam hari? Tetapi kebiasaan minum banyak air sebelum tidur justru membuat mereka harus bekerja lebih keras di saat tubuh seharusnya sedang beristirahat. Di bab pertama ini, saya ingin membangun kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang kita anggap remeh bisa membawa konsekuensi besar. Bahwa minum air dalam jumlah banyak di malam hari bukanlah cara untuk menjaga kesehatan, tetapi justru bisa membuka pintu bagi penyakit berbahaya. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah dalam bab-bab berikutnya untuk memahami apa saja dampak buruknya, kisah nyata dari para pasien yang telah mengalaminya, serta solusi praktis berupa jadwal emas minum air yang bisa langsung Anda terapkan mulai malam ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak seluruh sahabat sehat bersama untuk berpartisipasi aktif dalam perjalanan ini. Tekan tombol subscribe sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap kali saya membagikan tips kesehatan, Anda bisa langsung mengetahuinya. Dan jangan lupa tulis komentar di bawah. Sebutkan dari kota mana Anda sedang menonton. Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, atau dari daerah lain di seluruh Indonesia? Saya ingin tahu seberapa luas keluarga besar sehat bersama ini tersebar di Nusantara. Mengapa hal ini penting? Karena setiap komentar dan setiap kali Anda membagikan informasi ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Bisa jadi menyelamatkan orang tua Anda, pasangan Anda, tetangga Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Jangan menunggu sampai terlambat. Jangan sampai suatu hari Anda berkata, "Seandainya saya tahu lebih awal." Karena saya ingin memastikan bahwa Anda semua tahu sekarang, tahu hari ini, agar bisa langsung mengambil tindakan yang tepat. Sahabat sehat bersama, bab pertama ini adalah pintu gerbang menuju pembahasan yang lebih dalam. Kita telah membuka topik tentang bahaya minum air sebelum tidur malam. Kita sudah menyadari bahwa kebiasaan kecil ini bisa menjadi pemicu berbagai penyakit serius. Pada bab-bab berikutnya saya akan mengajak Anda menyelami lebih jauh, mendengarkan kisah nyata yang menyentuh hati, memahami mekanisme medis yang terjadi di dalam tubuh, serta belajar cara sederhana untuk mengubah kebiasaan agar hidup tetap sehat di usia lanjut. Jangan pernah remehkan kekuatan sebuah kebiasaan kecil. Karena dari hal yang kecil, lahirlah dampak besar. Dari minum segelas air di waktu yang salah, lahirlah risiko yang bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Namun dari perubahan kecil, yaitu mengatur waktu minum air dengan benar, lahirlah kehidupan yang lebih sehat, tidur yang lebih nyenyak, dan masa tua yang lebih bahagia. Saya, Dr. Indah, melalui channel Sehat Bersama, akan menemani Anda dalam perjalanan ini. Mari kita mulai dengan penuh kesadaran, penuh semangat untuk berubah, dan penuh harapan bahwa masa emas bisa dinikmati dengan tubuh yang sehat, jantung yang kuat, ginjal yang terjaga, serta pikiran yang tenang. Sahabat sehat bersama yang saya hormati, mari kita lanjutkan pembahasan penting ini. Pada bab pertama, kita telah membuka kesadaran bahwa minum banyak air sebelum tidur bukanlah kebiasaan sehat, melainkan sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Sekarang, pada bab kedua ini, saya ingin membawa Anda lebih dekat pada tanda-tanda nyata yang dialami tubuh ketika beban berlebih itu datang pada malam hari. Bayangkan suatu malam, Anda sedang tertidur pulas. Tiba-tiba terbangun dengan jantung berdebar sangat cepat. Dada terasa seperti dipukul dari dalam. Napas terasa pendek dan sulit. Keringat dingin mengalir deras meskipun cuaca malam itu tidak panas. Kepala terasa berputar, seolah ruangan bergoyang. Atau, mungkin Anda terbangun berkali-kali hanya untuk pergi ke kamar mandi. Setiap kali kembali ke tempat tidur, mata sulit terpejam, tubuh semakin lelah, dan akhirnya pagi datang tanpa energi. Apakah ini terdengar akrab bagi Anda atau orang terdekat? Saya ingin menegaskan kembali, semua itu bukanlah tanda penuaan normal. Itu bukan sekadar, "Ya beginilah kalau sudah tua." Itu adalah sinyal darurat tubuh. Sama seperti alarm merah yang berbunyi di sebuah gedung ketika ada kebakaran. Tubuh sedang memberitahu bahwa ada organ yang bekerja terlalu keras, ada sistem yang tidak seimbang, dan ada bahaya yang sedang mengintai. Sayangnya, banyak lansia dan keluarganya yang mengabaikan tanda-tanda itu, menganggapnya hal biasa, padahal sebenarnya itu adalah panggilan untuk segera memperbaiki kebiasaan. Izinkan saya berbagi kisah nyata dari pasien saya. Seorang pria bernama Pak Sutrisno, seorang mantan kepala sekolah di Surabaya. Beliau berusia 72 tahun, tubuhnya kurus, rambutnya memutih,
Wajahnya menampakkan tanda-tanda orang yang pernah mengabdikan hidupnya untuk mendidik generasi muda. Suatu hari, ia datang ke klinik saya dengan wajah cemas. Ia berkata dengan suara bergetar, "Dokter, setiap malam saya merasa seperti ada bom waktu di dada saya. Antara pukul 2 hingga pukul 3 dini hari, jantung saya berdegup begitu keras, seolah-olah akan meledak. Saya sulit bernapas, tenggorokan terasa tercekik." Saya kemudian menanyakan kebiasaannya sehari-hari. Ternyata, dengan niat baik, beliau selalu minum 3 hingga 4 gelas air sebelum tidur. Ia percaya bahwa kebiasaan itu akan membantu ginjal membersihkan racun dan membuat tubuh lebih segar di pagi hari. Namun, kenyataannya berbeda jauh. Minum terlalu banyak air sebelum tidur justru membuat jantung yang sudah lemah bekerja tanpa henti sepanjang malam. Alih-alih beristirahat, jantung dipaksa memompa volume darah yang meningkat akibat tambahan cairan tersebut. Ketika saya memegang pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadi, saya bisa merasakan ketidakteraturan yang jelas. Detaknya tidak stabil, kadang cepat, kadang lambat, lalu meloncat tak beraturan. Itu adalah tanda aritmia, gangguan irama jantung yang bisa berujung pada kematian mendadak. Saat itu saya menatap mata Pak Sutrisno yang dipenuhi ketakutan, dan saya tahu betapa berat beban yang ia rasakan. Saya hanya bisa menjelaskan dengan jujur bahwa kebiasaan minum air berlebihan di malam harilah yang memicu kondisi berbahaya itu. Kisah ini bukan hanya tentang Pak Sutrisno. Setiap minggu saya menemui pasien dengan cerita yang hampir sama. Ada yang mengeluh bengkak di kaki, ada yang mengeluh sesak napas setiap malam, ada juga yang sering terbangun dengan keringat dingin. Semua itu berasal dari satu akar masalah yang sama, kebiasaan sederhana minum air di waktu yang salah. Sahabat sehat bersama, saya ingin Anda memahami mekanisme yang terjadi. Saat kita tidur, tubuh seharusnya masuk dalam fase istirahat. Jantung melambat, tekanan darah turun sedikit, ginjal pun memperlambat kerja penyaringan. Tetapi ketika cairan masuk dalam jumlah besar sebelum tidur, tubuh tidak bisa istirahat. Jantung harus bekerja lebih keras memompa darah, ginjal harus tetap menyaring, dan paru-paru bisa mengalami tekanan tambahan. Akibatnya, tubuh bukannya beristirahat, melainkan dipaksa lembur tanpa henti. Banyak pasien yang datang kepada saya dengan keluhan, "Dokter, saya setiap malam terbangun berkali-kali untuk buang air kecil. Saya kira itu tanda ginjal saya sehat." Padahal sebenarnya tidak. Itu adalah tanda bahwa tubuh kelebihan cairan dan memaksa ginjal bekerja ekstra. Buang air kecil berlebihan di malam hari atau nokturia justru menjadi gejala awal gangguan jantung dan ginjal. Jika dibiarkan, lama-kelamaan bisa berujung pada gagal ginjal atau gangguan irama jantung yang berbahaya. Saya masih ingat jelas, pernah suatu kali ada seorang pasien yang datang dengan wajah pucat. Ia berkata, "Dokter, saya pikir saya akan mati setiap malam. Jantung saya berdetak terlalu cepat, napas saya tersengal-sengal, dan saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya merasa seperti ada beban besar menekan dada saya." Setelah saya periksa, ternyata penyebabnya sederhana tetapi fatal. Ia terbiasa minum hampir 1 liter air sebelum tidur. Niatnya baik, ingin menjaga tubuh tetap segar. Tetapi tubuhnya menolak, organ-organnya tidak mampu lagi menanggung beban itu. Kisah-kisah seperti ini seringkali menyedihkan. Karena sebagian besar pasien tidak tahu bahwa kebiasaan mereka sendiri yang menjadi pemicu. Mereka berpikir penyakit datang begitu saja karena faktor usia. Padahal jika kebiasaan itu diubah sejak awal, mereka mungkin tidak perlu mengalami penderitaan seperti itu. Sahabat sehat bersama, saya ingin Anda mengingat satu hal penting. Tubuh tidak pernah berbohong. Ketika jantung berdebar, ketika napas terasa berat, ketika tubuh memaksa Anda bolak-balik ke kamar mandi di malam hari, itu adalah tanda yang harus diperhatikan. Jangan sekali-kali mengabaikan sinyal darurat itu. Karena jika dibiarkan, suatu malam bisa saja sinyal itu berubah menjadi keadaan darurat yang sesungguhnya. Bisa berupa serangan jantung, stroke, atau gagal ginjal yang memaksa seseorang dirawat di rumah sakit. Pada bab kedua ini, kita telah melihat bagaimana tubuh memberi peringatan. Kita sudah mendengar kisah nyata yang menggugah, kisah tentang Pak Sutrisno yang merasa jantungnya seperti bom waktu setiap malam. Semua itu menegaskan bahwa kebiasaan sederhana minum air di malam hari tidak bisa dianggap remeh. Ia bukan hanya membuat tidur terganggu, tetapi bisa menjadi awal dari penderitaan yang jauh lebih besar. Di bab berikutnya, saya akan melanjutkan dengan kisah nyata pasien lain yang mungkin akan membuat Anda semakin sadar betapa seriusnya masalah ini. Kisah tentang orang-orang yang mengalami pingsan mendadak, gangguan irama jantung,
hingga hampir kehilangan nyawa hanya karena segelas demi segelas air yang diminum di waktu yang salah. Sahabat sehat bersama yang saya cintai, pada bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tubuh memberikan sinyal darurat di malam hari ketika organ-organ dipaksa bekerja terlalu keras akibat kebiasaan minum air dalam jumlah berlebihan sebelum tidur. Kita sudah mendengar kisah Pak Sutrisno di Surabaya yang jantungnya berdegup seperti bom waktu setiap malam hanya karena kebiasaan minum 3 hingga 4 gelas air sebelum tidur. Kisah itu hanyalah salah satu contoh dari banyaknya kasus yang saya temui sepanjang karir saya sebagai dokter. Pada bab ketiga ini, saya ingin membawa Anda lebih dalam lagi ke dunia nyata yang penuh dengan cerita-cerita para pasien yang mengingatkan kita semua betapa seriusnya bahaya yang tampak kecil ini. Mari kita mulai dengan kisah Pak Herman, seorang pria berusia 69 tahun dari Bekasi. Pak Herman adalah sosok yang energik. Dahulu ia bekerja sebagai pengusaha kecil, sering berkeliling pasar, berinteraksi dengan banyak orang, dan selalu dikenal sebagai sosok yang ramah. Tetapi suatu malam, kebiasaannya yang ia anggap sehat hampir merenggut nyawanya. Malam itu, istrinya terbangun karena mendengar suara jatuh di kamar mandi. Ketika ia bergegas ke sana, ia menemukan suaminya tergeletak dengan wajah membiru, keringat dingin bercucuran deras, dan napas tersengal-sengal. Ia segera panik dan memanggil anaknya untuk membawa sang ayah ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, tekanan darah Pak Herman melonjak sangat tinggi, jantungnya berdetak tidak teratur, dan dokter mengatakan ia mengalami serangan jantung ringan yang bisa saja menjadi fatal jika terlambat ditolong. Apa penyebabnya? Ternyata Pak Herman punya kebiasaan rutin minum hampir 1 liter air sebelum tidur. Ia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa minum banyak air akan membantu ginjal bekerja lebih baik dan membersihkan racun. Namun, kenyataannya tubuhnya tidak mampu menerima beban cairan yang begitu besar di malam hari. Jantungnya dipaksa bekerja keras, pembuluh darahnya tertekan, dan akhirnya serangan itu pun datang tanpa ampun. Ketika saya berbicara dengan Pak Herman setelah ia stabil, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dokter, saya kira saya melakukan hal yang benar. Saya kira minum banyak air sebelum tidur akan membuat saya sehat. Ternyata hampir merenggut nyawa saya." Kata-kata itu selalu membekas di hati saya. Karena ia mewakili begitu banyak orang tua di Indonesia yang melakukan hal sama dengan niat baik, tetapi tanpa disadari justru sedang menaruh bom waktu di tubuh mereka sendiri. Mari kita lanjutkan ke kisah berikutnya, yaitu kisah Pak Bambang dari Bandung. Beliau adalah seorang mantan tentara, berusia 75 tahun. Hidupnya penuh disiplin, terbiasa bangun pagi, berolahraga ringan, dan makan dengan teratur. Namun, satu kebiasaan kecil yang tidak ia sadari membuat kehidupannya hampir berakhir tragis. Suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, Pak Bambang tiba-tiba terbangun dengan perasaan seperti sedang tenggelam. Napasnya tidak bisa masuk dengan normal, dadanya sesak luar biasa, wajahnya berubah pucat hingga kebiruan. Istrinya yang tidur di samping segera panik, mencoba menenangkannya, tetapi melihat kondisi suaminya semakin memburuk. Ia segera menghubungi tetangga untuk membawa Pak Bambang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan irama jantung yang sangat serius. Elektrokardiogram memperlihatkan denyut jantung yang kacau akibat ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Dokter jaga malam itu langsung memberikan perawatan intensif. Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan itu? Lagi-lagi jawabannya sederhana namun fatal. Kebiasaan minum air dalam jumlah besar sebelum tidur. Cairan yang masuk berlebihan membuat kadar natrium dan kalium dalam darahnya menjadi encer. Padahal kedua mineral itu adalah konduktor penting yang menjaga ritme jantung tetap stabil. Ketika konduktor itu hilang keseimbangannya, jantung kehilangan arahan, berdetak tidak beraturan, dan risiko henti jantung pun meningkat tajam. Pak Bambang kemudian berkata dengan suara serak setelah kondisinya lebih baik, "Saya benar-benar merasa pintu kematian sudah di depan mata malam itu. Saya kira saya sudah tidak akan bangun lagi." Bayangkan, seorang mantan tentara yang terbiasa menghadapi medan berat pun akhirnya hampir menyerah hanya karena satu kebiasaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Sahabat sehat bersama, kisah Pak Herman dan Pak Bambang adalah cermin dari apa yang banyak terjadi di masyarakat kita. Mereka bukan orang sembarangan, bukan orang yang tidak peduli kesehatan. Justru mereka peduli, tetapi tidak tahu bahwa niat baik mereka berubah menjadi malapetaka. Dan kisah mereka bukanlah yang terakhir. Karena setelah itu, saya juga bertemu dengan pasien lain bernama Pak Wijaya dari Solo. Beliau berusia 71 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri. Ia datang dengan keluhan tidak bisa tidur telentang tanpa 3 bantal tinggi di bawah kepalanya. Ia berkata, "Dokter,
Kalau saya berbaring tanpa bantal tinggi, rasanya seperti tenggelam. Sesak napas saya parah sekali. Setelah pemeriksaan, saya menemukan bahwa paru-parunya sudah penuh dengan cairan. Kondisi itu dikenal dengan istilah edema paru. Dan penyebab utamanya adalah kelebihan cairan akibat kebiasaan minum air di malam hari. Cairan yang masuk ke tubuh sebelum tidur tidak sempat diolah dengan baik oleh ginjal yang sudah menurun fungsinya karena usia. Saat ia berbaring, cairan itu naik kembali ke paru-paru dan menyebabkan sesak napas hebat. Mendengar ceritanya membuat saya terenyuh. Karena semua itu bisa dicegah seandainya Pak Wijaya tahu lebih awal bahwa minum air berlebihan sebelum tidur adalah kesalahan besar. Sahabat sehat bersama, apakah Anda mulai melihat pola dari semua kisah ini? Dari Surabaya, Bekasi, Bandung, hingga Solo, kisahnya sama. Orang-orang tua yang sebenarnya berniat menjaga kesehatan justru terjebak dalam kebiasaan yang salah. Hanya karena satu hal, minum air di waktu yang keliru. Kebiasaan ini seperti benang merah yang menghubungkan begitu banyak tragedi di malam hari. Ada yang mengalami serangan jantung, ada yang pingsan di kamar mandi, ada yang hampir henti jantung, dan ada yang paru-parunya terendam cairan. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini memiliki pola yang sama. Dan inilah yang ingin saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh sahabat sehat bersama. Jangan pernah menganggap remeh segelas air yang diminum di malam hari. Jangan berpikir bahwa itu hal kecil yang tidak berarti. Karena kenyataannya, itu bisa menjadi penentu antara tidur nyenyak yang menyegarkan tubuh atau malam penuh derita yang berakhir di ruang gawat darurat rumah sakit. Di bab ketiga ini, kita telah mendengar lebih banyak kisah nyata. Kita telah menyaksikan bagaimana satu kebiasaan bisa membawa banyak orang ke ambang kematian. Dan semua kisah ini adalah peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada bab berikutnya, saya akan membagikan kisah-kisah lain yang lebih mengharukan. Kisah tentang pasien yang harus hidup dengan bantal tinggi seumur hidup, pasien yang selamat dari stroke ringan di Jakarta, hingga seorang pria di Medan yang kini bergantung pada mesin cuci ginjal. Semua kisah itu akan semakin membuka mata kita bahwa bahaya ini nyata, ada di sekitar kita, dan bisa menimpa siapa saja jika kita tidak segera memperbaiki kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat sehat bersama yang saya cintai, kita sudah mendengar kisah-kisah menyedihkan dari beberapa pasien di bab sebelumnya. Ada Pak Herman dari Bekasi yang pingsan di kamar mandi karena serangan jantung mendadak. Ada Pak Bambang, mantan tentara dari Bandung, yang hampir kehilangan nyawa akibat gangguan irama jantung serius. Ada pula Pak Sutrisno dari Surabaya yang setiap malam merasa dadanya seperti bom waktu siap meledak hanya karena kebiasaan minum 3 hingga 4 gelas air sebelum tidur. Semua kisah ini menegaskan satu hal, bahwa niat baik tidak selalu membawa hasil baik jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Namun, perjalanan kita belum berhenti, karena masih ada banyak kisah lain dari pasien-pasien yang saya tangani, yang semakin memperkuat betapa seriusnya bahaya minum air berlebihan pada malam hari. Kisah-kisah ini bukan hanya catatan medis, tetapi juga pelajaran hidup yang seharusnya membuka mata kita semua. Mari kita lanjutkan. Kisah pertama adalah tentang Pak Wijaya dari Solo. Beliau seorang pensiunan pegawai negeri berusia 71 tahun. Sepanjang hidupnya ia dikenal sebagai pribadi sederhana, rajin beribadah, dan selalu menjaga pola makan. Namun, sejak beberapa tahun terakhir ia mengalami kesulitan tidur dengan posisi telentang. Ia berkata kepada saya, "Dokter, saya tidak bisa tidur kalau tidak memakai 3 bantal tinggi di kepala saya. Kalau berbaring rata, rasanya dada saya sesak, seperti ada air yang menekan paru-paru." Saya segera melakukan pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa paru-paru Pak Wijaya sudah dipenuhi cairan. Kondisi ini dikenal dengan nama edema paru, yaitu penumpukan cairan di dalam jaringan paru-paru. Penyebab utamanya adalah kelebihan cairan di dalam tubuh yang tidak bisa diolah dengan baik oleh ginjal. Saat Pak Wijaya minum air dalam jumlah besar sebelum tidur, tubuhnya tidak mampu mengatur distribusi cairan tersebut. Ketika ia berbaring, cairan mengalir kembali ke paru-paru dan menimbulkan sesak napas yang luar biasa. Saya melihat wajahnya yang pucat, matanya yang memohon agar bisa tidur seperti orang lain, dan hati saya terasa berat. Karena masalah itu sebenarnya bisa dicegah jauh-jauh hari. Seandainya ia tahu lebih awal bahwa minum air berlebihan di malam hari berbahaya, mungkin ia tidak perlu menghabiskan sisa hidupnya dengan tidur di atas tumpukan bantal. Kisah kedua adalah tentang Pak Agus dari Jakarta. Beliau berusia 68 tahun, seorang mantan pegawai bank. Suatu malam sekitar pukul 3 pagi, istrinya terbangun karena mendengar suara aneh.
Ia melihat suaminya mulai terbata-bata saat berbicara, wajahnya miring ke satu sisi, dan tangannya tidak bisa digerakkan dengan normal. Ia segera sadar bahwa itu adalah tanda stroke. Dengan panik, ia memanggil anaknya untuk membawa Pak Agus ke rumah sakit secepat mungkin. Dokter saraf yang memeriksa Pak Agus menyimpulkan bahwa ia mengalami stroke ringan akibat pecahnya sebagian pembuluh darah di otak. Beruntung, karena dibawa dengan cepat, Pak Agus selamat dari kelumpuhan total. Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, penyebab stroke itu kembali sama, kebiasaan minum air dalam jumlah besar sebelum tidur. Cairan berlebihan membuat tekanan darahnya melonjak di malam hari, saat tubuh seharusnya menurunkan tekanan secara alami. Akibatnya, pembuluh darah otak yang sudah rapuh pecah dan memicu stroke. Pak Agus berkata kepada saya dengan suara lirih, "Dokter, saya benar-benar tidak menyangka. Saya kira saya melakukan hal yang baik dengan minum banyak air. Saya hanya ingin menjaga kesehatan ginjal saya." Kata-kata itu menggambarkan kebingungan sekaligus penyesalan mendalam. Ia tidak pernah tahu bahwa kebiasaan sederhana itu justru hampir merenggut hidupnya. Kisah ketiga datang dari Medan. Seorang pria bernama Pak Dedi, berusia 60 tahun. Dahulu ia seorang pekerja bank yang aktif, kini hidupnya berubah drastis. Ia harus menjalani cuci ginjal 3 kali seminggu, bergantung pada mesin untuk tetap hidup. Ia bercerita dengan mata berkaca-kaca, "Saya dulu percaya kalau minum banyak air bisa membersihkan racun. Setiap malam saya minum 3-4 gelas besar. Pagi hari kaki saya selalu bengkak, tetapi saya kira itu normal karena usia. Ternyata saya meracuni ginjal saya sendiri. Kini hidup saya tidak lagi sama. Saya harus bolak-balik rumah sakit, biaya besar, tubuh lelah, pikiran pun berat." Saya mendengar ceritanya dengan hati yang perih. Karena saya tahu, jika saja beliau lebih awal mengetahui jadwal minum air yang tepat, mungkin ginjalnya tidak perlu bekerja terlalu keras hingga akhirnya menyerah. Hidupnya mungkin masih bisa dijalani dengan lebih nyaman tanpa ketergantungan pada mesin. Sahabat sehat bersama, ketiga kisah ini adalah potret nyata dari ribuan kisah lain di seluruh Indonesia. Dari Solo, Jakarta, hingga Medan, saya melihat pola yang sama. Orang-orang baik yang berniat menjaga kesehatan, tetapi justru jatuh sakit karena kebiasaan yang salah. Dan kebiasaan itu adalah minum air di waktu yang keliru. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, bahwa tubuh manusia di usia lanjut tidak lagi sama dengan tubuh muda. Jantung tidak sekuat dulu, ginjal tidak seefisien dulu, dan pembuluh darah tidak selastis dulu. Karena itu, kebiasaan yang tampak sepele di masa muda bisa berubah menjadi bahaya besar di usia tua. Kedua, kita harus sadar bahwa kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi juga tentang kapan kita mengonsumsinya. Air tetaplah sumber kehidupan. Tetapi jika diminum di waktu yang salah, ia bisa menjadi racun bagi tubuh. Ketiga, kisah-kisah ini mengingatkan kita untuk tidak menunda perubahan. Jangan menunggu sampai alarm tubuh berbunyi terlalu keras. Jangan menunggu sampai harus dibawa ke ruang gawat darurat. Jangan menunggu sampai terlambat. Karena semua kisah yang saya bagikan tadi berawal dari penundaan. Semua pasien itu berharap mereka tahu lebih cepat, tetapi kenyataannya mereka terlambat menyadarinya. Sahabat sehat bersama, bab keempat ini penuh dengan kisah nyata yang menggugah hati. Ada yang harus tidur dengan 3 bantal tinggi, ada yang selamat dari stroke tipis-tipis, dan ada yang kini harus bergantung pada mesin cuci ginjal. Semua ini adalah peringatan keras agar kita tidak meremehkan kebiasaan kecil dalam hidup. Karena dari hal kecil bisa lahir penderitaan besar. Di bab berikutnya, saya akan menjelaskan secara ilmiah mengapa semua kisah ini terjadi. Mengapa minum air sebelum tidur bisa membuat jantung bekerja keras, ginjal kelelahan, pembuluh darah pecah, dan paru-paru terendam cairan. Kita akan membahas mekanisme medis yang jelas, agar tidak hanya mendengar kisah, tetapi juga memahami logika tubuh yang bekerja di baliknya. Dengan begitu, kita bisa benar-benar menyadari betapa pentingnya mengubah kebiasaan kecil ini sebelum terlambat. Sahabat sehat bersama yang saya hormati, setelah kita mendengarkan kisah-kisah nyata para pasien di bab sebelumnya, kini saatnya kita memahami sisi medis yang mendasari semua kejadian itu. Mengapa minum air sebelum tidur, yang sekilas tampak sederhana dan bahkan dianggap menyehatkan, justru bisa membawa bencana bagi jantung, ginjal, paru-paru, dan otak. Dengan memahami mekanismenya, kita tidak hanya percaya pada cerita, tetapi juga memahami logika tubuh manusia. Mari kita mulai dari jantung. Jantung adalah pompa utama yang setiap detik bekerja tanpa henti. Bayangkan, dalam satu hari saja,
jantung berdetak lebih dari 100.000 kali. Dalam setahun, jumlahnya bisa mencapai 35 juta kali, dan dalam seumur hidup, miliaran kali detakan sudah terjadi. Organ sekecil kepalan tangan ini bekerja tanpa cuti, tanpa istirahat, dan tanpa pernah menolak tugasnya. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan jantung tentu menurun. Otot-otot jantung tidak lagi sekuat dulu. Pembuluh darah yang mengantarkan oksigen sudah tidak lagi elastis seperti ketika muda. Ketika seseorang minum 3 hingga 4 gelas air sekaligus sebelum tidur, apa yang terjadi? Volume cairan dalam tubuh meningkat drastis. Itu berarti jumlah darah yang harus dipompa oleh jantung juga bertambah. Bayangkan sebuah pompa tua yang sudah bekerja selama puluhan tahun, tiba-tiba dipaksa memompa air dalam jumlah 2 kali lipat. Tentu pompa itu akan cepat panas, mudah rusak, bahkan bisa berhenti bekerja. Itulah yang terjadi pada jantung para lansia yang terbiasa minum banyak air di malam hari. Jantung mereka dipaksa berdetak lebih cepat dan lebih kuat sepanjang malam, padahal seharusnya saat tidur, jantung bisa beristirahat dengan ritme yang lebih lambat. Akibat dari beban berlebih ini bisa bermacam-macam. Pertama, jantung bisa mengalami aritmia, yaitu gangguan irama detak jantung. Kadang berdetak terlalu cepat, kadang terlalu lambat, bahkan bisa berhenti tiba-tiba. Aritmia inilah yang membuat banyak pasien saya terbangun tengah malam dengan rasa panik karena jantung berdebar kencang. Kedua, jantung yang terlalu dipaksa bisa memicu serangan jantung, apalagi jika ada penyempitan pembuluh darah akibat kolesterol. Ketiga, beban jantung yang meningkat mendadak bisa membuat tekanan darah melonjak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah di otak atau stroke. Sekarang kita beralih ke ginjal. Ginjal adalah organ kecil berbentuk seperti kacang merah, masing-masing seukuran genggaman tangan, tetapi memiliki tugas yang sangat besar. Setiap hari ginjal menyaring sekitar 180 liter darah untuk membuang racun, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur kadar elektrolit. Pada orang muda, ginjal bisa melakukan tugas ini dengan efisien. Namun pada lansia, fungsi ginjal biasanya sudah menurun sekitar 30-40%. Itu berarti kemampuan ginjal untuk menyaring cairan tidak lagi sebaik dulu. Ketika cairan masuk dalam jumlah besar di malam hari, ginjal yang sudahlah itu terpaksa bekerja lembur. Ia tidak bisa menolak tugas, sehingga menyaring cairan berlebihan sepanjang malam. Akibatnya, seseorang akan bolak-balik ke kamar mandi. Tetapi dampak yang lebih berbahaya adalah ginjal cepat rusak. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu gagal ginjal kronis. Banyak pasien saya yang akhirnya harus menjalani cuci ginjal seumur hidup hanya karena ginjal mereka terlalu lama dipaksa bekerja melebihi kapasitas. Selain itu, cairan berlebihan di malam hari bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Elektrolit seperti natrium dan kalium berfungsi sebagai konduktor listrik yang mengatur irama jantung. Jika cairan terlalu banyak, elektrolit ini akan menjadi encer. Hasilnya, jantung kehilangan kendali ritmenya. Inilah alasan mengapa banyak pasien lansia mengalami gangguan irama jantung setelah minum banyak air di malam hari. Selanjutnya, mari kita bicara tentang pembuluh darah. Pembuluh darah bisa diibaratkan sebagai pipa yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Pada orang muda, pipa ini elastis dan kuat. Tetapi seiring usia, dinding pembuluh darah menjadi rapuh, seperti pipa tua yang sudah sering dipakai. Ketika cairan berlebih masuk ke dalam tubuh, volume darah meningkat, tekanan dalam pembuluh juga naik. Pembuluh darah yang rapuh ini akhirnya tidak mampu menahan tekanan, lalu pecah. Inilah yang sering menjadi penyebab stroke mendadak di malam hari. Banyak kasus stroke terjadi pada jam 2 hingga 4 pagi, ketika tekanan darah sedang tinggi dan pembuluh darah tidak sanggup menahannya. Tidak kalah penting, kita juga harus membicarakan paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas menyerap oksigen. Namun, ketika cairan terlalu banyak di dalam tubuh, sebagian cairan itu bisa kembali masuk ke paru-paru ketika seseorang berbaring. Paru-paru yang seharusnya dipenuhi udara, justru terendam cairan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas, batuk, bahkan kadang mengeluarkan darah. Kondisi ini disebut edema paru, dan seringkali pasien harus segera dibawa ke ruang gawat darurat pada tengah malam. Untuk membantu memudahkan pemahaman, mari kita buat analogi sederhana. Jantung bisa kita ibaratkan sebagai pompa tua. Jika pompa ini terus dipaksa bekerja tanpa henti, suatu saat akan macet. Ginjal ibarat penyaring air. Jika menyaring air terus-menerus tanpa istirahat, filternya akan cepat rusak. Pembuluh darah ibarat pipa tua di rumah.
Jika diberi tekanan berlebih, cepat atau lambat akan retak dan pecah. Paru-paru ibarat spons. Jika spons terlalu banyak menyerap air, tidak akan ada ruang lagi untuk udara. Sahabat sehat bersama, dari penjelasan medis ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kebiasaan minum air di malam hari bukanlah masalah sepele. Ia menciptakan beban berlapis pada organ vital. Jantung harus bekerja 2 kali lipat, ginjal kelelahan, pembuluh darah terancam pecah, paru-paru bisa terendam cairan, dan jantung bisa kehilangan ritmenya akibat elektrolit yang tidak seimbang. Semua ini saling terkait, membentuk lingkaran bahaya yang diam-diam mengintai para lansia setiap malam. Mungkin ada yang bertanya, bukankah air itu baik? Bukankah tubuh kita memang butuh banyak air? Jawabannya benar, tetapi kuncinya ada pada waktu. Di siang hari, tubuh memang sangat membutuhkan air karena metabolisme sedang aktif. Ginjal bekerja dengan baik, jantung masih kuat, dan tubuh bergerak sehingga cairan bisa didistribusikan dengan benar. Tetapi di malam hari, tubuh membutuhkan istirahat. Memberi cairan berlebihan di malam hari sama saja dengan menyalakan mesin saat seharusnya dimatikan untuk perawatan. Inilah sebabnya mengapa kebiasaan minum air di malam hari bisa berubah menjadi ancaman besar. Bukan karena airnya berbahaya, tetapi karena waktunya yang tidak tepat. Dan kesalahan waktu itu membuat organ-organ vital dipaksa bekerja di saat mereka seharusnya beristirahat. Sahabat sehat bersama, di bab kelima ini kita sudah memahami penjelasan medis mengapa minum air sebelum tidur bisa berbahaya. Kita sudah melihat bagaimana jantung, ginjal, pembuluh darah, dan paru-paru menjadi korban dari kebiasaan ini. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut dengan analogi kehidupan sehari-hari agar semakin mudah dipahami. Dengan begitu, setiap kali Anda mengambil segelas air di malam hari, Anda akan teringat kembali pada gambaran sederhana yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Sahabat sehat bersama yang saya cintai, setelah kita memahami penjelasan medis pada bab sebelumnya, kini saatnya kita melihat persoalan ini dengan cara yang lebih sederhana, melalui analogi kehidupan sehari-hari. Saya yakin, tidak semua orang terbiasa dengan istilah medis atau memahami hasil laboratorium yang rumit. Namun, setiap orang pasti bisa mengerti jika kita membandingkan tubuh dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Analoginya sangat sederhana. Mari kita mulai dari jantung. Jantung kita bisa diibaratkan sebagai sebuah pompa air. Pompa ini bertugas mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sama seperti pompa air yang mengalirkan air ke seluruh rumah. Jika pompa itu baru, kuat, dan masih berfungsi baik, ia bisa bekerja keras tanpa masalah. Tetapi bayangkan jika pompa itu sudah tua, sudah digunakan puluhan tahun tanpa henti, tentu kekuatannya tidak sama lagi. Sekarang, coba bayangkan pompa tua itu tiba-tiba dipaksa bekerja dengan kecepatan 2 kali lipat sepanjang malam. Apa yang akan terjadi? Pompa itu akan cepat panas, mengeluarkan suara berisik, dan pada akhirnya bisa macet kapan saja. Begitulah jantung para lansia. Ketika dipaksa memompa volume darah lebih banyak akibat kebiasaan minum air berlebihan di malam hari, jantung yang sudah menua bekerja di luar batas kemampuannya. Sekarang mari kita beralih ke ginjal. Ginjal kita bisa dibandingkan dengan filter atau penyaring air di rumah. Filter ini bertugas menjaga air tetap bersih dengan cara menyaring kotoran yang tidak dibutuhkan. Pada awalnya filter bekerja dengan baik, tetapi semakin lama dipakai, filternya bisa tersumbat dan kemampuannya menurun. Jika air yang masuk terlalu banyak dan kotor, filter akan lebih cepat rusak. Sama seperti ginjal kita, organ kecil yang setiap hari harus menyaring ratusan liter darah. Pada usia muda, ginjal mampu melakukannya dengan lancar. Namun, pada usia lanjut, kemampuan ginjal menurun. Jika dipaksa menyaring cairan berlebihan di malam hari, ginjal menjadi lelah dan akhirnya rusak. Itulah mengapa banyak lansia yang akhirnya harus menjalani cuci ginjal karena ginjal mereka dipaksa bekerja lembur setiap malam. Mari kita bayangkan pembuluh darah. Pembuluh darah bisa kita ibaratkan sebagai pipa air di rumah. Ketika baru dipasang, pipa itu kuat, tidak mudah bocor, dan bisa menahan tekanan air. Tetapi setelah digunakan bertahun-tahun, pipa itu mulai rapuh, dindingnya menipis, dan mudah retak. Jika tekanan air dinaikkan terlalu tinggi, pipa itu bisa pecah. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Pada lansia, dinding pembuluh darah menjadi lebih rapuh. Jika volume darah meningkat karena terlalu banyak cairan, tekanan dalam pembuluh juga naik. Hasilnya, pembuluh darah bisa pecah, dan itulah yang sering kita kenal sebagai stroke. Bagaimana dengan paru-paru? Paru-paru bisa kita ibaratkan sebagai spons.
Spons yang kering bisa menyerap air dengan baik, tetapi jika spons sudah penuh dengan air, ia tidak bisa lagi menyerap udara. Paru-paru kita sama seperti itu. Ketika cairan berlebih masuk ke tubuh, sebagian bisa kembali ke paru-paru, terutama ketika seseorang berbaring. Paru-paru yang seharusnya berisi udara untuk bernapas malah terendam cairan. Akibatnya, seseorang merasa sesak, sulit bernapas, batuk, bahkan bisa sampai mengeluarkan darah. Analogi-analogi ini sederhana, tetapi mampu menjelaskan dengan jelas mengapa kebiasaan minum air berlebihan di malam hari sangat berbahaya. Tubuh kita bukan mesin baru, melainkan mesin tua yang sudah bekerja puluhan tahun. Sama seperti pompa, filter, pipa, dan spons, semuanya memiliki batas kemampuan. Jika dipaksa melebihi batas, hasilnya pasti kerusakan. Sahabat sehat bersama, mari kita bayangkan sebuah mobil tua. Mobil ini sudah menempuh jutaan kilometer, tetapi masih bisa berjalan dengan baik jika dirawat dengan benar. Namun, apa yang terjadi jika mobil tua itu dipaksa mendaki gunung dengan kecepatan 120 km per jam sepanjang malam? Mesin akan cepat panas, oli cepat habis, dan akhirnya mobil mogok. Tubuh kita pun sama. Di siang hari, kita boleh memberikan cairan yang cukup agar organ bisa bekerja dengan baik. Tetapi di malam hari, tubuh perlu istirahat. Jika dipaksa dengan beban cairan berlebih, organ-organ vital akan mogok satu persatu. Bayangkan juga sebuah rumah. Jika semua keran dibuka bersamaan di malam hari, pompa air harus bekerja tanpa henti, filter harus menyaring lebih banyak, dan pipa harus menahan tekanan tinggi. Akibatnya, semua sistem rumah bisa rusak. Sama halnya dengan tubuh kita. Jika cairan berlebih masuk di malam hari, jantung, ginjal, pembuluh darah, dan paru-paru harus bekerja keras di saat seharusnya mereka beristirahat. Analogi lain yang mudah dipahami adalah telepon genggam. Ketika kita mengisi daya ponsel, biasanya kita mematikan aplikasi agar baterai terisi penuh dengan baik. Tetapi bayangkan jika kita mengisi daya sambil membuka 10 aplikasi berat sekaligus. Apa yang terjadi? Baterai cepat panas, daya tidak masuk dengan maksimal, dan ponsel cepat rusak. Tubuh kita sama seperti itu. Malam hari adalah waktu untuk mengisi ulang energi. Jika kita membanjiri tubuh dengan cairan, maka organ-organ vital tidak bisa beristirahat. Mereka dipaksa tetap bekerja, dan akibatnya tubuh menjadi lelah dan rusak. Sahabat sehat bersama, melalui analogi sederhana ini, saya ingin menekankan bahwa tubuh kita tidak bisa diperlakukan sembarangan. Setiap organ memiliki batas kemampuan. Jika kita ingin menikmati masa tua yang sehat, kita harus menjaga agar organ-organ itu tidak terbebani secara berlebihan. Minum air memang penting, tetapi waktunya harus tepat. Pada bab ini, kita sudah membayangkan jantung sebagai pompa tua, ginjal sebagai filter, pembuluh darah sebagai pipa, paru-paru sebagai spons, dan tubuh sebagai mobil tua atau ponsel yang perlu istirahat. Semua gambaran itu bertujuan untuk membuat kita sadar bahwa kebiasaan minum air di malam hari sama saja dengan merusak mesin yang sudah bekerja keras sepanjang hidup. Di bab berikutnya, saya akan membagikan sesuatu yang sangat penting, yaitu jadwal emas minum air yang benar. Sebuah jadwal yang sudah saya terapkan pada ribuan pasien saya, dan hasilnya terbukti membuat mereka tidur lebih nyenyak, jantung lebih tenang, ginjal lebih sehat, dan hidup lebih berkualitas. Jadwal ini akan menjadi kunci untuk mengubah kebiasaan Anda mulai malam ini. Sahabat sehat bersama yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai bahaya dan penjelasan medis yang mendasari mengapa minum air di malam hari bisa berakibat fatal, kini saatnya kita membahas hal yang paling penting, yaitu solusi. Karena apa artinya mengetahui bahaya jika kita tidak memiliki jalan keluar? Apa gunanya menyadari masalah jika tidak ada langkah praktis untuk menghindarinya? Kabar baiknya, ada sebuah pola sederhana yang bisa kita ikuti. Sebuah kunci yang saya sebut sebagai jadwal emas minum air. Jadwal ini bukan sekadar teori, melainkan hasil pengalaman panjang saya mendampingi ribuan pasien lansia. Dengan mengikuti jadwal emas ini, banyak pasien yang tadinya sering sesak napas di malam hari kini bisa tidur nyenyak. Banyak yang tadinya harus bolak-balik ke kamar mandi, kini bisa beristirahat dengan tenang. Bahkan ada yang berhasil menurunkan risiko serangan jantung dan stroke hanya dengan mengubah waktu mereka minum air. Mari kita bahas satu persatu pilar dari jadwal emas ini. Pilar pertama, minum banyak air di pagi hari. Setelah tidur panjang 6 hingga 8 jam, tubuh kita ibarat ladang yang kering. Sepanjang malam, kita tidak mengonsumsi cairan sama sekali. Karena itu, pagi hari adalah waktu terbaik untuk mengisi ulang cairan tubuh. Begitu bangun tidur,
Minumlah 1 hingga 2 gelas air hangat, kira-kira setara dengan 400 ml. Air hangat akan lebih mudah diterima oleh lambung yang masih kosong, sekaligus membantu melancarkan sirkulasi darah. Kebiasaan ini akan membuat darah lebih encer, aliran oksigen ke otak lebih lancar, dan tubuh terasa segar seperti baru diisi bensin penuh sebelum perjalanan panjang. Banyak pasien saya yang mengatakan bahwa setelah membiasakan minum air hangat di pagi hari, mereka merasa lebih bertenaga sepanjang hari, pikiran lebih jernih, dan pencernaan pun lebih lancar. Pilar kedua, bagi konsumsi air sepanjang hari. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan lansia adalah minum dalam jumlah besar sekaligus. Misalnya, jarang minum di siang hari, lalu menghabiskan banyak air di malam hari karena merasa haus. Padahal tubuh tidak dirancang untuk menerima cairan berlebihan dalam satu waktu. Solusi yang benar adalah membagi konsumsi air sepanjang hari. Gunakan gelas ukuran 200 ml, lalu minumlah secara teratur. Misalnya, 1 gelas sekitar pukul 10 pagi, 1 gelas sebelum makan siang sekitar pukul 12, 1 gelas lagi sekitar pukul 2 siang, 1 gelas pada pukul 4 sore, dan seterusnya. Dengan pola ini, tubuh tetap terhidrasi dengan baik, tetapi tidak ada beban berlebihan pada jantung, ginjal, maupun paru-paru. Jika kita hitung, dari pagi hingga sore hari, rata-rata lansia hanya membutuhkan sekitar 6 hingga 7 gelas air. Jumlah ini sudah cukup untuk menjaga kesehatan tanpa membuat organ bekerja berlebihan. Pilar ketiga, batasi ketat setelah pukul 6 sore. Inilah aturan besi yang selalu saya tekankan kepada setiap pasien. Setelah pukul 6 sore, batasi minum air sebisa mungkin. Jika memang merasa haus, cukup 1 atau 2 tegukan kecil, tidak lebih dari setengah gelas. Dan setelah pukul 7 malam, hentikan total konsumsi air kecuali benar-benar diperlukan untuk menelan obat. Mengapa aturan ini begitu penting? Karena tubuh membutuhkan waktu untuk menyeimbangkan cairan sebelum tidur. Jika cairan masuk berlebihan setelah pukul 6, maka pada malam hari ginjal dipaksa bekerja ekstra, jantung terpaksa memompa lebih keras, dan paru-paru terancam kelebihan cairan. Dengan membatasi konsumsi air setelah pukul 6 sore, kita memberi kesempatan kepada organ-organ vital untuk beristirahat di malam hari. Pilar keempat, dengarkan tubuh, bukan mitos. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak minum air, semakin sehat tubuh. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kebutuhan air setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, aktivitas, kondisi kesehatan, dan cuaca. Tanda bahwa tubuh cukup cairan adalah kulit terasa lembut, bibir tidak kering, dan urin berwarna bening atau kuning pucat. Sebaliknya, tanda kelebihan cairan adalah sering buang air kecil di malam hari, tangan atau kaki bengkak, serta jantung berdebar. Jadi, jangan mengikuti mitos bahwa semua orang harus minum 8 gelas air setiap hari. Dengarkan tubuh Anda, karena ia selalu memberi tanda dengan jelas. Pilar kelima, alternatif ketika merasa haus di malam hari. Ada kalanya, meski sudah membatasi cairan, seseorang tetap merasa haus di malam hari. Lalu bagaimana solusinya? Jangan langsung mengambil segelas besar air. Sebagai gantinya, ada beberapa cara sederhana yang aman dilakukan. Pertama, berkumur dengan air dingin tanpa menelannya. Sensasi segar akan membantu mengurangi rasa haus. Kedua, lap bibir dengan kain basah atau gunakan lip balm agar bibir tidak pecah-pecah. Ketiga, sediakan buah dengan kadar air sedang di siang hari, misalnya apel atau pir, agar tubuh tidak terlalu haus di malam hari. Cara-cara sederhana ini sudah terbukti membantu ratusan pasien saya mengatasi rasa haus tanpa membebani jantung dan ginjal di malam hari. Bukti nyata dari penerapan jadwal emas. Sahabat sehat bersama, jadwal emas ini bukan sekadar teori. Saya sudah menerapkannya pada ribuan pasien, dan hasilnya sangat nyata. Pak Sutrisno dari Surabaya yang setiap malam merasa dadanya seperti bom waktu. Setelah 2 minggu mengikuti jadwal emas ini, ia berkata, "Dokter, tidur saya sekarang seperti bayi. Saya tidak lagi terbangun berkali-kali. Pagi hari saya merasa segar." Pak Herman dari Bekasi yang pernah pingsan di kamar mandi, kini bisa berjalan kaki setiap pagi selama 30 menit tanpa merasa lelah, setelah ia mengubah kebiasaan minum air sesuai jadwal emas. Bahkan Pak Dedi dari Medan, meski sudah harus menjalani cuci ginjal, mengatakan bahwa setelah mengikuti jadwal emas, pembengkakan di kakinya berkurang drastis. Ia merasa lebih nyaman menjalani hidup meski dengan keterbatasan. Semua kesaksian ini membuktikan bahwa perubahan sederhana bisa membawa hasil yang luar biasa. Prinsip emas, cukup di siang hari,
istirahat di malam hari. Ingatlah selalu prinsip ini. Tubuh membutuhkan air di siang hari untuk mendukung metabolisme, melancarkan peredaran darah, dan menjaga suhu tubuh. Tetapi di malam hari, tubuh membutuhkan istirahat. Dengan memberikan cairan berlebihan di malam hari, kita hanya memaksa organ-organ vital bekerja tanpa henti. Sebaliknya, dengan mengikuti jadwal emas, kita memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat, sehingga jantung, ginjal, dan paru-paru bisa bertahan lebih lama dan lebih sehat. Sahabat sehat bersama, jadwal emas ini adalah kunci untuk mencegah semua kisah menyedihkan yang sudah kita dengar di bab-bab sebelumnya. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar, tidak perlu membeli obat-obatan mahal, tidak perlu perawatan rumit. Hanya dengan mengubah waktu minum air, Anda bisa menyelamatkan diri sendiri, pasangan, bahkan orang-orang yang Anda cintai. Di bab berikutnya, saya akan membagikan tips praktis agar Anda bisa konsisten menjalani jadwal emas ini. Karena saya tahu, mengetahui sesuatu itu mudah, tetapi melakukannya secara rutin adalah tantangan besar. Dengan tips praktis itu, saya yakin siapapun bisa memulai perubahan mulai malam ini juga. Sahabat sehat bersama yang saya hormati, setelah kita mengetahui bahaya minum air di malam hari dan mengenal jadwal emas yang aman untuk kesehatan, muncul satu tantangan besar yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara menjalankan dan mempertahankannya secara konsisten. Seringkali kita semangat di awal. Di hari pertama, kedua, dan ketiga kita sangat bersemangat menjalani jadwal baru. Tetapi setelah seminggu, kita mulai lupa, kembali ke kebiasaan lama, lalu menganggap bahwa semua saran yang diberikan tidak terlalu penting. Padahal, kesembuhan dan kesehatan jangka panjang hanya bisa diraih dengan kebiasaan yang konsisten, bukan semangat sesaat. Di bab ini, saya akan membagikan berbagai tips praktis dan realistis yang bisa langsung diterapkan, agar jadwal emas minum air tidak hanya dipahami, tetapi juga benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. 1. Gunakan gelas ukur 200 ml. Langkah pertama yang paling sederhana adalah mengontrol jumlah air yang diminum setiap kali. Jangan pernah minum langsung dari botol besar, karena sulit mengetahui seberapa banyak cairan yang telah masuk ke tubuh kita. Minumlah selalu dari gelas yang jelas ukurannya. Gunakan gelas standar seperti yang sering dipakai di rumah makan, dengan ukuran sekitar 200 ml. Dengan begitu, setiap kali Anda minum, Anda tahu pasti berapa banyak cairan yang masuk. Jika target Anda adalah 6 gelas per hari, maka tinggal kalikan jumlah tersebut. Banyak pasien saya yang mulai sadar bahwa mereka tanpa sengaja minum berlebihan hanya karena tidak tahu berapa banyak yang mereka minum. Maka dari itu, pengukuran yang jelas sangat penting agar kita tidak melampaui batas aman. 2. Atur alarm pengingat minum air di siang hari. Lansia seringkali menghadapi tantangan berupa mudah lupa. Kadang karena terlalu fokus pada aktivitas lain, atau karena memang daya ingat sudah tidak sekuat dulu. Maka dari itu, gunakan teknologi sederhana yang ada di ponsel Anda. Setel alarm pengingat minum air di waktu-waktu berikut ini. Jam 6 pagi, minum 1 gelas setelah bangun tidur. Jam 10 pagi, minum 1 gelas di antara sarapan dan makan siang. Jam 12 siang, minum 1 gelas sebelum makan siang. Jam 14 siang, minum 1 gelas setelah makan siang. Jam 16 sore, minum 1 gelas sebelum makan sore. Jam 17.30 sore, minum 1 gelas terakhir sebelum pukul 18. Jika Anda mengikuti alarm ini, maka dalam sehari Anda sudah mendapatkan 6 gelas air tanpa perlu minum pada malam hari. Alarm ini juga membantu Anda membentuk kebiasaan baru. Jika dilakukan selama 2 minggu berturut-turut, tubuh dan otak akan mulai mengenal pola baru ini secara otomatis. 3. Sediakan alternatif saat rasa haus muncul di malam hari. Kadang-kadang, meskipun sudah mengatur minum dengan baik di siang hari, rasa haus tetap bisa datang di malam hari. Ketika itu terjadi, jangan langsung minum segelas penuh air. Ada beberapa cara alternatif yang bisa membantu. Berkumur dengan air dingin tanpa menelannya. Sensasi dingin membantu mengurangi rasa haus. Lap bibir dengan kain lembab. Ini memberi kelembapan di area mulut dan mengurangi dorongan untuk minum. Gunakan pelembab bibir atau lip balm agar bibir tidak kering. Tarik napas dalam perlahan. Kadang rasa haus muncul bukan karena dehidrasi, tetapi karena napas yang pendek atau udara kamar terlalu kering. Tips ini telah membantu ratusan pasien saya agar tidak tergoda mengambil segelas besar air di tengah malam. Hanya dengan sedikit trik, keinginan untuk minum bisa ditekan tanpa membebani organ dalam. 4. Bersihkan meja tidur dari gelas berisi air.
Salah satu kebiasaan yang umum terjadi adalah menyediakan segelas air di meja samping tempat tidur. Meskipun ini terlihat bijak dan siap sedia, kenyataannya ini justru memancing kita untuk minum tanpa berpikir panjang. Jika Anda ingin sukses menjalani jadwal emas, maka langkah pertama adalah membuang godaan tersebut. Bersihkan meja samping tempat tidur dari gelas berisi air. Sebagai gantinya, letakkan sebuah tisu basah, sebatang lip balm, satu handuk kecil yang lembab. Langkah ini membantu menciptakan lingkungan tidur yang tidak memicu kebiasaan lama. Ketika tidak ada air dalam jangkauan, maka otak tidak akan langsung memberi perintah untuk minum, dan tubuh pun bisa diajak untuk patuh. 5. Cetak jadwal dan tempel di kulkas atau dinding kamar. Tuliskan jadwal emas minum air dalam selembar kertas sederhana. Tuliskan jam-jam penting untuk minum air. Tempelkan kertas itu di tempat yang mudah dilihat setiap hari, seperti di pintu kulkas, cermin kamar mandi, atau dinding kamar tidur. Setiap kali Anda selesai minum sesuai waktu yang dijadwalkan, beri tanda cek atau centang. Setelah seminggu Anda akan melihat bahwa Anda telah berhasil membentuk pola baru. Kegiatan sederhana ini membantu menjaga motivasi sekaligus menjadi pengingat visual agar tidak kembali ke kebiasaan lama. 6. Libatkan keluarga dan orang serumah. Kebiasaan sehat lebih mudah dipertahankan ketika dilakukan bersama. Libatkan pasangan, anak, atau cucu untuk membantu Anda menjaga pola minum air yang sehat. Misalnya, minta anak untuk mengingatkan jika sudah mendekati pukul 6 sore. Atau minta cucu Anda bertanya setiap pagi, "Nenek sudah minum air hangat pagi ini belum?" Interaksi kecil seperti ini bisa menciptakan suasana yang mendukung kebiasaan sehat secara alami. Kebersamaan juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan membuat Anda merasa lebih diperhatikan dan dimotivasi. 7. Catatan khusus untuk pasien dengan obat-obatan. Jika Anda sedang mengonsumsi obat tertentu seperti diuretik, obat jantung, obat tekanan darah, atau obat ginjal, konsultasikan kepada dokter sebelum mengubah pola minum air. Beberapa obat memiliki efek mengeluarkan cairan, sehingga tubuh memang membutuhkan pengaturan khusus. Jangan membuat perubahan besar tanpa pendampingan medis. Namun, prinsipnya tetap sama. Cukup di siang hari, istirahat di malam hari. 8. Kenali tanda-tanda dehidrasi dan kelebihan cairan. Agar tetap aman, Anda juga perlu mengenali dua hal berikut. Tanda-tanda dehidrasi. Mulut terasa sangat kering seperti padang pasir. Urin berwarna kuning tua dan berbau menyengat. Kepala pusing saat berdiri dari posisi duduk atau tidur. Tubuh lemas dan mata terasa berat. Tanda-tanda kelebihan cairan. Buang air kecil terlalu sering, terutama malam hari. Tangan dan kaki bengkak. Detak jantung terasa tidak stabil. Wajah atau kelopak mata tampak sembab. Dengan memahami dua kondisi ini, Anda bisa menyesuaikan jumlah air yang dibutuhkan tubuh dengan lebih bijak. Sahabat sehat bersama, semua perubahan besar berawal dari langkah kecil. Dengan menggunakan gelas ukur, mengatur alarm, menyediakan alternatif, mencatat jadwal, membersihkan meja tidur, serta melibatkan keluarga, Anda sedang melatih tubuh dan pikiran untuk membentuk kebiasaan sehat baru. Konsistensi adalah kunci. Jangan berkecil hati jika suatu hari Anda tergoda dan minum lebih dari seharusnya. Jangan menyerah jika di minggu pertama Anda masih merasa belum sempurna. Yang terpenting adalah terus kembali ke jalur yang benar dan memahami bahwa setiap malam Anda menjalani jadwal ini dengan disiplin. Anda sedang memperpanjang usia jantung, ginjal, dan paru-paru Anda. Di bab berikutnya, kita akan menutup dengan gambaran tentang hasil luar biasa yang bisa diraih hanya dari kebiasaan kecil yang selama ini dianggap sepele. Anda akan melihat betapa kehidupan bisa berubah hanya karena mengubah waktu minum air. Sahabat sehat bersama yang saya cintai, kita telah melalui perjalanan panjang bersama. Dari mengenali bahaya minum air di malam hari, memahami sinyal tubuh yang selama ini diabaikan, mendengarkan kisah-kisah nyata dari para lansia yang nyaris kehilangan nyawa, memahami penjelasan medis dan analogi sederhana, hingga mempelajari jadwal emas minum air yang aman dan tips praktis agar bisa menjalankannya dengan konsisten. Kini, tibalah kita di penghujung pembahasan. Bab penutup ini saya dedikasikan untuk membuka mata dan hati kita semua bahwa kesehatan bukanlah soal keberuntungan, tetapi soal pilihan dan keputusan. Dan keputusan itu bisa dimulai malam ini, bahkan detik ini juga. Bayangkan, sahabat sehat bersama, bagaimana hidup Anda akan berubah hanya dengan mengatur waktu minum air. Tidak ada biaya mahal, tidak butuh alat canggih, tidak perlu resep dokter yang rumit. Hanya satu hal kecil,
tetapi efeknya luar biasa besar. Mari kita lihat apa yang bisa terjadi jika Anda menjalankan semua yang telah kita pelajari selama 8 bab sebelumnya. Tidur nyenyak tanpa terbangun berkali-kali. Bayangkan malam-malam Anda tidak lagi terganggu oleh rasa ingin buang air kecil. Anda tidak lagi terbangun 5-6 kali, melangkah dengan kaki lemas ke kamar mandi, lalu kembali ke tempat tidur dengan tubuh dingin dan mata yang sulit terpejam. Tidak ada lagi rasa cemas karena jantung tiba-tiba berdebar kencang di tengah malam. Dengan tubuh yang tidak terbebani cairan berlebih, jantung bisa berdetak dalam ritme yang tenang. Ginjal bisa beristirahat, paru-paru bisa bernapas tanpa tekanan. Anda tidur seperti anak kecil, nyenyak dan pulas dari awal malam hingga pagi menjelang. Bangun pagi dengan tubuh ringan dan bertenaga. Keesokan harinya, Anda bangun dengan kepala ringan. Tidak ada lagi rasa pusing atau mual yang mengganggu. Kaki tidak bengkak, sepatu terasa lebih nyaman, dan wajah tampak segar. Nafas terasa lega, jantung berdetak tenang, dan tubuh terasa lebih ringan. Pagi Anda dimulai dengan langkah yang mantap. Anda bisa menyeduh teh hangat, berjalan ke teras rumah, menyapa matahari pagi dengan perasaan syukur. Anda mulai melihat bahwa tubuh Anda sedang berterima kasih atas istirahat yang cukup semalam. Aktivitas sehari-hari jadi lebih mudah. Sahabat sehat bersama, kebiasaan minum air yang benar akan berdampak pada seluruh aspek hidup Anda. Anda akan merasa lebih bertenaga untuk menyapu halaman, memasak makanan sehat, menyiapkan pakaian untuk cucu, atau bahkan ikut senam pagi di posyandu lansia. Anda akan merasa percaya diri saat pergi ke pasar, ke masjid, ke gereja, ke tempat ibadah, atau saat berkunjung ke rumah tetangga. Tidak ada lagi perasaan khawatir harus mencari toilet karena sering buang air kecil. Tidak ada lagi rasa takut tubuh akan mendadak lemas. Waktu bersama keluarga jadi lebih berkualitas. Bayangkan momen ketika Anda bisa ikut bermain bersama cucu tanpa cepat lelah. Anda bisa menggendongnya, mengajaknya bercerita, menemaninya belajar, bahkan berjalan-jalan kecil di taman dekat rumah. Bagi banyak orang tua, saat-saat bersama anak dan cucu adalah kebahagiaan sejati. Tetapi kesehatanlah yang menentukan apakah Anda bisa menikmati momen-momen itu dengan nyaman. Dengan tubuh yang tidak terbebani cairan berlebih, Anda bisa hadir sepenuhnya dalam momen-momen indah itu. Perjalanan kecil dan ibadah lebih khusyuk. Banyak dari pasien saya yang setelah menerapkan jadwal emas, kembali bisa melakukan perjalanan kecil, mengunjungi sanak saudara di kampung, menghadiri arisan RT, atau sekadar berjalan sore bersama pasangan tanpa harus sering berhenti karena napas tersengal atau jantung terasa berat. Bahkan ibadah pun menjadi lebih khusyuk. Solat menjadi lebih tenang karena tidak terganggu buang air kecil. Membaca kitab suci lebih fokus karena kepala tidak lagi terasa berat. Duduk lama di tempat ibadah menjadi nyaman karena tubuh tidak bengkak atau nyeri. Lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Satu hal yang paling banyak diimpikan oleh para lansia adalah kemandirian. Tidak perlu selalu dibantu untuk hal-hal kecil. Bisa mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, dan tidak merepotkan anak-anak setiap malam. Dengan menghindari minum air berlebihan di malam hari, Anda memperkecil risiko stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit yang membuat tubuh menjadi tidak berdaya. Anda sedang memperjuangkan masa tua yang mandiri dan bermartabat. Refleksi. Apa yang kita inginkan di masa tua? Mari kita sejenak merenung. Setelah puluhan tahun bekerja keras, membesarkan anak, membangun rumah tangga, mencari nafkah, melewati suka dan duka, bukankah kita semua layak menikmati masa tua yang tenang dan sehat? Namun kenyataan yang pahit adalah banyak orang yang memasuki masa tua dengan tubuh yang lemah, bolak-balik rumah sakit, menghabiskan tabungan untuk pengobatan, dan tidak bisa menikmati hidup dengan nyaman. Sebagian besar bukan karena takdir, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus dilakukan tanpa disadari. Hari ini, sahabat sehat bersama telah menjadi bagian dari kelompok yang tahu. Anda sudah tahu apa bahayanya. Anda sudah tahu kapan waktu terbaik untuk minum air. Anda sudah tahu cara menjalankan kebiasaan itu secara praktis. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Ajakan, mulai malam ini. Jangan tunda sampai besok. Jangan berpikir, saya akan mulai Senin depan. Setiap malam Anda menunda adalah satu malam lagi tubuh Anda harus menanggung beban yang sebenarnya bisa dihindari. Mulailah dari hal kecil. Bersihkan meja tidur dari gelas air. Atur alarm minum air di siang hari. Cetak jadwal minum dan tempelkan di dinding. Bicarakan dengan pasangan Anda agar saling mengingatkan.
Semuanya bisa dimulai dari langkah kecil hari ini. Bagi Anda yang sudah memulai sejak bab pertama, saya ucapkan selamat. Anda sedang menuju perubahan besar dalam hidup Anda. Teruskan. Jangan menyerah. Karena setiap malam yang Anda lewati dengan pola minum yang tepat, adalah malam yang memberi kesehatan jangka panjang untuk Anda dan keluarga. Bagikan informasi ini. Sahabat sehat bersama, satu kali Anda membagikan informasi ini bisa menyelamatkan seseorang. Bisa jadi orang itu adalah kakak Anda, adik Anda, tetangga Anda, atau sahabat lama yang tinggal di kota lain. Sebarkan video edukasi ini di grup keluarga, grup pengajian, grup RT, grup lansia, grup teman-teman pensiunan. Ajak mereka untuk tidak lagi menganggap remeh segelas air di malam hari. Bayangkan jika hanya karena satu kali share, Anda menyelamatkan seseorang dari stroke, menyelamatkan satu keluarga dari tragedi, menyelamatkan seorang ayah dari gagal ginjal. Penutup, sahabat sehat bersama yang saya hormati, jantung Anda telah berdetak setiap detik sejak Anda lahir. Ginjal Anda telah menyaring darah setiap hari tanpa pernah mengeluh. Paru-paru Anda telah membawa oksigen ke seluruh tubuh tanpa henti. Kini saatnya Anda membalas jasa mereka dengan memberikan hadiah terbaik, yaitu istirahat yang cukup di malam hari. Malam hari adalah waktu tubuh untuk memperbaiki diri. Jangan ganggu proses itu dengan menumpuk beban. Biarkan organ-organ yang telah setia bekerja sepanjang hidup Anda itu mendapatkan ketenangan. Mulailah dari malam ini. Tutup botol air di meja Anda. Biarkan tubuh Anda istirahat. Dan saat pagi datang, mulailah hari Anda dengan segelas air hangat dan senyum penuh harapan. Saya, Dr. Indah, mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh pembahasan ini di channel Sehat Bersama. Semoga setiap informasi yang Anda terima hari ini menjadi cahaya yang menerangi perjalanan Anda menuju masa tua yang sehat, tenang, dan bahagia. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, dengan tema-tema lain yang akan membantu Anda hidup lebih baik dan lebih panjang. Sehat itu pilihan. Dan Anda telah memilih yang terbaik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.